Pandemi COVID-19 belum berakhir, justru kembali menggulirkan duka. Kemarin, ayah dari penyanyi Krisdayanti dan Yuni Syara meninggal dunia lantaran COVID-19. Terpapar COVID-19 kurang lebih 10 hari lamanya, namun takdir mengharuskan Trenggono, ayahanda Kade dan Yuni Syara berpulang kembali kepada Tuhan. Dan di hari kepergian ayahnya, baik Kade dan Yuni tak bisa mengantar secara langsung jenazah sang ayah hingga dikebumikan lantaran Pulau Jawa dan Bali tengah berlaku PPKM darurat. Prosesi pemakaman sang ayah pun disaksikan secara virtual melalui sambungan web conference. Penuh haru seperti apa prosesi pemakaman ayahanda Kade dan Yuni Syara kemarin. Akhir Juni lalu, sebelum ayahanda jatuh sakit, Yuni Syara sempat menemui sang ayah di Bali. Dari dalam lubuk hati, terbisik rasa ingin bertemu yang begitu melekat. Kini, perasaan itu seakan menjadi isyarat akan kepergian almarhum. Pertemuan tersebut menjadi momen tatap muka yang terakhir kalinya bagi Yuni bersama ayah tercinta. Lantas benarkah ada pertanda yang dirasakan oleh Kade maupun Yuni sebelum sang ayah dikabarkan meninggal dunia? Pahit manis kehidupan Kade dan Yuni sejatinya selalu dihiasi oleh kehadiran almarhum Trenggono. Terbukti dalam beberapa momen penting mereka, sang ayah tak pernah absen demi kebahagiaan anak. Mulai dari pernikahan Kade dengan Raul hingga keseruan saat berlibur bersama di pantai. Lalu, seperti apa potret kenangan terindah Kade dan Yuni bersama almarhum ayah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keluarga besar Krisdayanti dan Yuni Syara tengah diliputi suasana duka yang mendalam. Ya, kemarin ayahanda dari Krisdayanti dan juga Yuni Syara, Trenggono, meninggal dunia di usia 79 tahun lantaran terpapar COVID-19. Mengembuskan nafas terakhir di Denpasar, Bali, tepatnya 15 Juli 2021, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Malam harinya, jenazah langsung dimakamkan. Almarhum ayah Kade dan Yuni terpapar COVID-19 kurang lebih 10 hari sebelum wafat. Berjuang demi kesembuhannya, sayang 2 hari kebelakang kondisinya justru menurun hingga akhirnya harus merenggut nyawanya. Penuh haru hingga menyisakan luka lantaran tak berada di sisi saat ayah tiada. Seperti apa duka yang dirasakan oleh Krisdayanti dan Yuni Syara? Saya ucapkan terima kasih terhadap apa yang sudah diupayakan untuk pemulasaran ayah kami. Pada hari ini kami harus mengikhlaskan ayahanda kami untuk berpulang walaupun di usia senja papa dalam keadaan sakit. Kami tidak bisa menolak bahwa wabah ini memang ada dan nyata di hadapan kita. Papa memang sakit kurang lebih di 10 hari terakhir ini ya terkena COVID. Kemudian Papa dirawat di rumah oleh anak-anak di Bali dan meninggal di Bali juga. Kemudian alhamdulillah pada sore hari tadi dari jam 2 sampai dengan jam 3
Yunisara video call dengan adik-adik di sana, menuntun perjalanan kepergian Papa. Alhamdulillah. Nggak ada istilahnya obrolan mau nanti di mana cuma memang selalu ya kira-kira ini memang mengeluhnya ya sakit gitu, sakit di persendian, di tulang-tulang itu. Cuma untuk mau dimakamkan di mana kita obrolan sampai ke sana. Mengingat situasi pandemi sedang genting, seluruh Pulau Bali dan Jawa tengah menjalankan PPKM darurat. Alhasil, Yuni dan Kade yang saat ini berada di Jakarta tak bisa langsung mengantar kepergian sang ayah menuju ke peristirahatan terakhirnya. Kendati demikian, dukungan teknologi nyatanya menjadi solusi bagi Kade dan Yunisyara. Meskipun tak bisa melihat langsung, namun kedua penyanyi tersohor itu bisa tetap menyaksikan almarhum ayahnya saat dikebumikan secara virtual melalui sambungan video. Telah dipanggil oleh Allah tadi sore jam 3. Kami atas nama keluarga dari Bapak Trenggono mengucapkan banyak terima kasih. Allah menerima dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan almarhum. Semoga apa yang kami lakukan dalam segala keterbatasan ini tidak mengurangi rasa syukur kami dan kehilangan kami. Bahwa kita semuanya merasa sangat kehilangan atas kepergian Papa. Tapi alhamdulillah kami semuanya masih dimudahkan bisa mengantar Papa sampai ke pusara malam hari ini dalam segala kemudahan. Saya ucapkan, wakil dari keluarga besar, ucapkan terima kasih atas bantuan tadi. Assalamualaikum, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang ada di pemakaman Papa malam hari ini. Untuk adik-adik saya yang di Bali, yang kuat, yang sabar. Kalian juga harus terus meneruskan hidup, jadi harus sehat. Anak-anak kalian masih kecil semuanya. Kita doain Papa, semoga dilapangkan kuburnya. Kade maupun Yuni dan keluarga yang ada di Malang juga, ya turut berduka juga kitanya. Jadi ya yang kuat aja dalam keadaan kayak. Di balik duka kepergian sang ayah, di akhir bulan Juni, Yuni sempat mengunjungi sang ayah di Pulau Dewata, Bali. Lantas benarkah hal itu menjadi firasat kuat Yuni akan kepergian sang ayah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Wafat di usia 79 tahun, almarhum Trenggono meninggalkan 6 orang anak. Sebagai anak tertua, kepedihan yang dirasakan Yunisyara nyatanya begitu mendalam. Pada akhir Juni, beberapa hari sebelum sang ayah dinyatakan sakit, Yuni memang berada di Bali mengikuti sebuah acara. Kala itu, Yuni pun merasa sangat ingin bertemu ayah tercinta yang juga tinggal di Bali. Akhirnya, pertemuan dengan sang ayah pun terjadi dalam suasana yang begitu membahagiakan. Siapa sangka, ternyata pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir kalinya dengan sang ayah. Karena tak lama berselang, usai keduanya bertemu, sang ayah Trenggono dikabarkan sakit lantaran terpapar COVID-19 hingga akhirnya meninggal dunia. Tak heran jika Yuni menjadi salah satu putri yang terpukul dengan kepergian sang ayah.
meninggalkan kesan yang begitu melekat di hati orang-orang terdekat. Benarkah sejak awal Yuni telah merasakan adanya firasat kepergian sang ayah? Hari kemarin kebetulan ada event di Bali dan kepingin banget ketemu papa itu sebelum sakit. Begitu Yunet pulang, beberapa hari kemudian papa sakit dan Yunet pun selalu komunikasi sama adik-adik di sana. Jadi kalau kemarin sih terakhir Mbak Yuni di sana sempat berfoto yang sangat nyaman sekali. Saya lihat tadi, saya bahas sama dia bahwa kamu kemarin sempat foto-foto yang kayaknya seneng ya bro. Iya, ternyata Yunet itu punya kejiwaan yang ini sama orang tuh cepat banget nangkep gitu ya, kerasa gitu, perasaan gitu. Jadi makanya pengen kembali ketemu papa gitu. Ternyata memang itu pertemuan terakhir kemarin gitu. 2-3 hari terakhir menurun kondisinya, dan kemarin juga saya di sini kebetulan menanyakan papa, ternyata papa kurang bagus kondisinya kemarin sore, dan ini tadi sore saya kesini lagi dalam kondisi papa udah wafat. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Memiliki ayah sebagai seorang seniman yang menggeluti dunia musik keroncong, darah seni itu pun menurun kepada 2 putrinya, yakni Yuni Syara dan Krisdayanti. Apalagi kedua putrinya itu pun menjadi penyanyi tersohor tanah air. Tentu rasa bangga sebagai orang tua tumbuh melihat sepak terjang Kade dan Yuni di dunia tarik suara. Senang sekali, bahagia sekali. Kan semuanya itu nggak direncanakan. Saya kira semuanya itu akan mengalir lah nanti, karena di komunitas orang pekerja seni lah, nasib penyanyi. Nggak semua bernasib bagus ya. Mungkin rotasi ya, mungkin putaran dunia harus roda dunia waljinah. Nah, hidup ya. Pak itu seniman banget, kan penyanyi keroncong. Nah, seniman banget, beliau seniman. Sosok yang baik, mungkin baik banget, selalu diingat. Baik banget. Bapak itu nggak banyak ngomong. Pembawaannya ya seru terus, orangnya senyum. Aku senangnya sama Bapak, dalam keadaan apapun dia hanya tersenyum. Mencintai anak-anak, tangguh gitu, kasih sayangnya ke anak-anak itu luar biasa. Kita lihat kedekatan anak-anak kepada papa kan dari wajah papa sendiri kan teduh gitu ya. Firasat kepergian sang ayah seolah dirasakan Yuni Syara atas keinginan kuatnya untuk bertemu sang ayah di Bali. Kehadiran sang ayah semasa hidupnya begitu berkesan. Lalu, kenangan apa saja tentang sang ayah yang begitu melekat di sanubari Kade dan Yuni? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kepergian ayahanda tentu menjadi pukulan telak yang menyisakan luka di hati Krisdayanti dan Yuni Syara. Segala momen yang pernah dilalui terukir di lubuk hati yang terdalam. Meskipun sang ayah telah lama berpisah dengan sang ibu, Rama Widadi Ningsi, namun hubungan antara ayah dan 2 putrinya itu tetap berjalan harmonis dan selalu tampak hangat. Bahkan, beberapa potret kebersamaan mereka juga terpampang nyata saat resepsi pernikahan Krisdayanti dengan Raul Lemos di Dili, Timor Leste 2011 lalu. Kebersamaan manis pun tercipta saat sang ayah menyanyikan lagu keroncong favoritnya hingga berdansa bersama.
Lantas seperti apa potret kenangan indah bersama sang ayah di momen pernikahan Krisdayanti dan Raul Lemos? Itu kalau jodoh ya, kalau memang ditakdirkan kita itu untuk berjodoh ke sini yang semula saya belum pernah datang, karena ikatan batin dua insan ini membuahkan Raul muda, Yanti muda, jadilah Amora. Semacam magnet dia kayaknya mengikat kita-kita ini. Satu demi satu, memori kembali menjadi kilasan kebahagiaan yang telah dilalui Krisdayanti dan Yuni Syara bersama almarhum ayahnya. Kebersamaan antara almarhum Trenggono bersama Krisdayanti juga tercipta kala Raul mengajak sang ayah mertua untuk berlibur di pantai di kawasan Dili, Timor Leste. Siapa sangka kebahagiaan sederhana itu justru menjadi salah satu kenangan terindah bisa meluangkan waktu dengan keluarga. Hari ini ya kita diajak rekreasi melihat pantai yang alam penuh tanaman, dan kebahagiaan itu memang untuk rasa bahagia. Nanda Raul ngajak keluarga dari Jakarta untuk rekreasi. Tentunya kesan itu ya membekas sekali, lengket rasanya ya. Bentuk keakraban, kecintaan pada keluarga itu memang hari demi hari saat saya datang di Timor Leste itu ya terasa itulah. Belum tentu juga bisa kumpul sama kita. Jadi ya mungkin nanti kita bisa ketemu lagi, mungkin di waktu kesempatan yang lain gitu. Jadi senang lah kalau bisa menimbulkan suasana bahagia untuk keluarga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.